Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alikatihi al-kiram wa jami' ummatihi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan li hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah Syaillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Sedikit mengulang yang kemarin. 5 garis dari bawah. Wala tasihhu imamatul unsa illa lin nisa'i. Wala tasihhu, dan tidak sah, imamatul unsa, menjadi imamnya seorang perempuan, illa lin nisa'i, kecuali makmumnya juga perempuan. Kalau imamnya perempuan, yang boleh jadi makmum hanya perempuan. Kalau seandainya ada satu saja laki-laki, maka semua jamaahnya itu tidak sah, kecuali kalau laki-lakinya masih belum baligh, masih anak-anak, misalnya kayak Njul, ikut jadi makmum di belakang nggak masalah. Tapi kalau yang di belakang udah seusia Afan, udah nggak bisa, udah nggak sah itu sholat berjamaahnya. Bahkan yang lebih berhak menjadi imam yang laki-laki itu tadi, walaupun kelihatannya masih anak-anak, tapi asal udah bisa baca Fatihah dengan baik, maka yang laki-laki itu lebih berhak untuk menjadi imam. Wala imamatul kafiri, dan tidak boleh menjadi imam orang yang kafir. Lagian orang kafir itu tujuh jadi imam lah, ya enggak mungkin. Wala man la yumayyizu, wala, dan juga tidak sah, man, seseorang, la yumayyizu, yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz itu anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak, mana yang manis sama yang pahit, belum tahu. Kayak Apim itu kan belum tahu, enggak bisa. Wala man yubaddilu harfan minal fatihati bi harfin akhar, dan juga tidak sah menjadi imam orang yang kalau R jadi L itu pun cadel atau pelo. Pelo. Wala, dan tidak sah man yubaddilu harfan, orang yang merubah huruf satu huruf minal fatihati, dari fatihah, bi harfin akhara, dengan huruf yang lain. Misalnya omongannya yaitu Allahumanillahi, ya dia walaupun dia udah haji 16 kali, umroh seminggu 2 kali, rumahnya mepet Ka'bah, asal libur umroh, belum bisa menjadi imam karena ia bacaannya ada yang tertukar hurufnya, atau memang orang yang misalnya kita yakin orang itu bacaannya nggak bagus, kita tahu dia bacaannya maksudnya Fatihahnya salah, maka kita yang tahu tidak boleh makmuman ke dia, kecuali kalau memang kita sama dia sama-sama 11-12, ya wes biarin.
Wal afdalu, dan yang lebih afdal, ayyakunal imamu, yang menjadi imam itu faqihan, orang yang faham, tahu hukum. Kalau memang ia sholatnya ragu-ragu harus tumakninah, ia tahu hukum bacaannya seperti apa. Aliman, dan orang alim, orang yang faham bi ahkamis sholati, dengan hukum-hukum sholat. Wal jamaati, dan berjamaah. Wa ayyakuna, dan hendaknya imam itu min khiyarin nas, orang yang terbaik atau orang pilihan dari warga di situ. Fidzati, dari fisiknya. Misalnya ada dua orang sama-sama bacaannya bagus, nah, milih yang paling ganteng jadi imam. Biar makmumnya juga bangga kalau imamnya ganteng, ya. Imamnya siapa sih itu? Cakep. Yang si itu ya pengkor orangnya. Lah ya beda. Maka yang jadi pilihan utama tadi kan yang paling paham. Umpama sama-sama paham, sama-sama pinter, dua-duanya loh ya pilih yang firdat. Firdat itu artinya fisik. Wan nasab, nasab itu keturunan. Was sifat, dan perilaku. Ini kalau ada misalnya pemilihan imam, yang diutamakan ya tadi itu faqihan aliman. Setelah itu baru khiyarinas bidzat wan nasab was sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Babu sholatis safari. Bab yang membahas tentang sholat dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan, ya juzu boleh qasrus sholati, mengkosor sholat. Kosor itu meringkas 4 jadi 2. Kalau maghrib mosok jadi 1,5 ya nggak mungkin. 1,5 mungkin potongnya gimana? Kalau subuh kan bisa dipotong, nggak bisa. Yang bisa dikosor itu ar-rubaiyati, yang bangsa 4 rakaat, berarti zuhur, asar, dan isya. Fis safari, bolehnya mengkosor sholat itu fis safari, dalam perjalanan, at-tawili, yang jauh, yang panjang. Minimal kalau dalam kitab lain ada keterangan itu 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau dikonversi sekarang kurang lebih 80 km. Kalau dari sini ke Bogor ada nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Jogja mau kelebihan lah, udah jelas. Pekalongan aja lebih tuh. Cirebon. Cirebon. Iya. Iya. Lah kalau zaman sekarang pakai mobil cepet, dan dulu kan pakai dokar lama. Minimal pokoknya 80 km itu sudah boleh kosor. Yang namanya boleh berarti kalau tidak kosor ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen umpama kosor maka boleh. Sholat yang 4 dirubah menjadi 2. Kenapa ada syariat kosor? Karena memang perjalanan dalam di masa Rasul dulu kan yo nggak semudah sekarang, nggak senyaman sekarang. Kendaraan paling bagus unta. Paling kayak di film-film itu kan ya ada tutupnya kecil gitu. Nah kalau zaman sekarang udah enak. Nah ini setiap rest area ada masjid, ada musola, bisa istirahat. Tapi walaupun begitu, asal memenuhi syarat, misalnya lah sini Bandung kayaknya udah ada kalau 80 lebih lah. Wong sini Priuk, sini ke Semek aja udah 14 kilo kok. Kalau di speedometer motor kan kelihatan udah 14 kilo. Apalagi sampai misalnya dari sini ke Bandung mungkin ada lebih kan. Maka seandainya mau mengkosor maka boleh, tapi kalau seandainya tidak kosor ya ora apa-apa. Bolehnya mengkosor sholat itu dalam perjalanan yang jauh, al-jaizi, yang perjalanan itu yang jaiz. Jaiz itu artinya perjalanan yang diperbolehkan. Perjalanan itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Perjalanan wajib
orang mau berangkat haji, karena tujuannya wajib maka perjalanan juga wajib. Orang mau bekerja mencari nafkah yang dia punya tanggungan wajib, anak dan istri, maka perjalanannya juga dihukumi wajib. Perjalanan sunnah lah, kalau dia mau perjalanan sunnah, orang mau umroh dengan perjalanan sunnah, orang silaturahim pulang kampung mudik, nah itu kan yo sunnah untuk silaturahim. Ada perjalanan yang makruh karena memang tujuan makruh. Ada yang perjalanan mubah, orang jalan-jalan itu mubah itu artinya dikerjakan nggak ada hukum apa-apa. Tapi juga ada perjalanan haram, jauh-jauh mau ke Surabaya tujuannya mau ngelabrak orang. Lah iya umpama tujuannya ke sono cuman mau berantem doang. Lah iya lo umpama punya musuh di sono, tantang-tantangan lewat WA, wah ayo kalau berani siapa takut samperin ke sono. Nah itu kan tujuan haram. Nah maka dalam perjalanannya itu tidak boleh qashar sholat, tujuannya tujuan haram. Bisyaratin dengan syarat ayak sidal musafiru, tujuannya musafir itu, tujuan perjalanan itu mahallan makluman, tempatnya jelas, tujuannya jelas itu. Mereka orang minggat boleh nggak? Orang minggat itu tujuannya jelas ya sih? Jelas minggat. Lah ya misalnya di rumah berantem sama lakinya, pokoknya saya pergi dari rumah. Pure. Lah kalau orang tujuannya nggak jelas alias minggat kayak tadi itu yo nggak boleh, karena di sini dibolehnya qashar itu mahallan makluman. Tujuan perjalanannya itu diketahui, tujuannya mau kemana udah jelas. Lah kalau orang minggat kan nggak jelas, kecuali kalau minggatnya jelas ya. Direncanakan. Udah direncanakan, minggat ke Lampung kan jelas ya. Wa ayyanuya al-qasra, dan hendaknya berniat qashar yakinan secara yakin ma'a takbiratil ikhrami, ketika takbiratul ikhram. Kalau niat dengan berbahasa Arab memang agak ribet, ya pakai bahasa kita aja. Kalau misalnya kita lagi perjalanan pulang kampung, mampir ke rest area, udah niatnya saya niat sholat isya, umpama isya ya, saya niat sholat isya qashar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, sah. Asal belum takbiratul ikhram pakai bahasa apa saja boleh. Wong Jawa pakai Jawa boleh. Sunda niat ingsun aing salat no apa enggak. Orang Lampung ya boleh. Yang Madura ya nyong nyong. Orang Madura masa nyong. Pakai bahasa apa saja asal belum takbiratul ihram itu boleh. Daripada misalnya usolli kata suaminya nungguin aja, ini mak sholat lama amat ini ngapain, ternyata usolli nggak kelar. Mending pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arab kan agak ribet. Nah kalau sholat biasa mah gampang udah kita hafal. Kalau yang qashar itu apalagi tambah jamak tambah ribet lagi. Jadi makanya pakai bahasa kita. Misalnya mau pulang kampung kebetulan nyampe perjalanan istirahat, yang jamak itu kan menggabungkan 2 waktu sholat, misalnya sama zuhur sama asar. Misalnya menjalaninya pas istirahat jam 2 umpamanya, jam 2 di rest area. Nah, kemudian sholat yang punya waktu berarti kan zuhur kan jam 2 itu. Lah nanti begitu perjalanan lanjut lagi biar nggak motong lagi, udah sekalian asar. Nah, ini namanya jamak. Sholat asar yang jam 2 itu belum waktunya dimajukan, maka itu namanya jamak, menggabungkan 2 waktu sholat. Lah kemudian karena dalam perjalanan boleh qashar, artinya zuhur jadi 2, asar jadi 2, maka niatnya pakai bahasa kita gampang. Saya niat sholat zuhur jamak dengan asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allah Akbar, beres, zuhurnya selesai. Assalamualaikum berdiri lagi. Saya niat sholat asar
jamak dengan zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gampang daripada usolli fardhu bi qasran majmu'an ilaihi. Entar usolli gak beras kan. Apalagi kalau naik bis, ntar keneknya bis udah muter. Ayo penumpang tadi yang bawa anak kecil mana, yo muter. Dan biasanya kenek kalau nyari penumpang kan gitu. Yang ayo bis Sinar Jaya yang tadi bawa anak kecil muter. Ternyata masih usolli. Wong Islam itu gampang kok. Cuman kadang ada guru itu yang ketat, pokoknya harus begini Allah kok pokoknya. Kecuali asal nggak melanggar hukum yang pasti, nah boleh-boleh aja. Yang tadi misalnya, ya tadi diniatkan saja pakai bahasa kita asal belum takbiratul ihram. Wa alla yaqtadiya, dan hendaknya tidak bermakmum biman dengan seseorang yutimmu yang sempurna sholatahu, sholatnya. Jadi orang mengqashar sholat gak boleh makmuman kepada orang yang sholatnya sempurna. Sempurna itu artinya yang 4 rakaat. Maka untuk nyari aman, kalau kita sholat di rest area misalnya, ya sholat dengan rombongan kita. Kalau rombongan kan udah tahu kan, kalau kosor semua, kalau sempurna ya sempurna semua. Kalau kita makmuman ke orang, kita nggak tahu dia kosor atau enggak, kita kan nggak tahu. Kecuali misalnya pas bareng dari awal, itu imamnya langsung bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholatnya kosor ya. Nah ya udah, kita boleh makmuman ke dia. Tapi kalau kita tebak-tebak itu kosor kok bukan? Bukan kok kosor, Allah bodoh anggota. Nggak bisa. Harus antara imam dan makmum sinkron, tahu apakah sholatnya itu kosor atau sempurna. Tam itu artinya sempurna. Nah kalau dengan rombongan sendiri kan aman, udah tahu. Jadi wa alla yaqtadiya bima yutimmu sholatahu, dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang sempurna sholatnya alias tidak kosor. Wa alla yantahiya, dan hendaknya tidak berhenti safaruhu, perjalannya, qabla tamamis sholati, sebelum sempurna sholatnya. Maksudnya begini, sholat kosor itu tadi masih diperbolehkan asal belum sampai ke tujuan. Kalau udah nyampe ke rumah nih, udah sampai tujuan, misalnya pulang kampung ke Cirebon, udah nyampe Cirebon kok baru sholat kosor, juga iso. Sholat kosor itu kalau masih di perjalanan. Kalau sudah nyampe rumah, sholatnya ya sholat utuh. Begitu nyampe rumah kosor, apalagi sekalian antar 2 hari di kampung kosor lagi, yo lah kok inu, sholatnya diringkas terus. Wa yajuzu, dan boleh fis safari, dalam perjalanan al-madhkur yang disebutkan tadi, yaitu perjalanan jauh yang tujuannya tidak tujuan maksiat, yaitu jam'ut takdimi wa takhiri, menggabungkan sholat takdim dan sholat takhir. Takdim itu misalnya zuhur sama asar, maka yang takdim itu zuhur, takhir asar. Kalau maghrib dan isya, ya maghribnya itu takdim, takhirnya isya. Maka kalau menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Menggabungkan zuhur dan asar di waktu asar namanya jamak takhir. Takhir itu yang terakhir, yang belakangan. Takdim itu yang duluan. Maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib namanya takdim. Kalau melaksanakannya di waktu isya namanya takhir. Bainal zuhri, antara sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar. Wa bainal maghribi, dan sholat maghrib, wal isya'i, dan isya' faqat saja. Artinya yang boleh dijamak dan qashar, yang boleh dijamak itu antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Kalau subuh nggak bisa sendirian. Nah, masalah niat biasanya kita itu sering kadang ya tadi itu kerepotan di niatnya.
Maka untuk mempermudah, niatkan pakai bahasa kita. Misal maghrib dan isya. Ketika sholat maghribnya, ya wis cukup niatin saya niat sholat maghrib jamak dengan isya fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian kalau sholat maghrib kan nggak bisa qashar, tetap 3. Lah kalau sholat sholat isyanya, maka ya saya niat sholat isya jamak dengan maghrib 2 rakaat. Kalau dengan qashar juga karena Allah Ta'ala. Atau kalau tetap 4 misalnya, hanya ambil jamaahnya saja tapi tetap sempurna sholatnya, yo saya niat sholat isya jamak dengan maghrib 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Gampang daripada tadi usalli gak kelar-kelar malah repot. Walikulli minal jam'aini syurutun, dan setiap dari 2 sholat jamak itu ada beberapa syarat. Wallahu a'lam bishawab.